Halo guys, selamat datang di Family Channel. Subscribe, like, and share. Hai, kali ini saya akan berbagi tips cara menghilangkan rasa malas dalam membuat konten. Yang pertama, punya niat yang kuat dan tujuan yang jelas. Setidaknya ketika awal kita membuat video pertama kali, pasti ada tujuan di baliknya. Entah itu hanya sekedar mengisi waktu luang, mencari uang, atau menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Bahkan bisa jadi cuma hanya sekedar iseng-iseng belaka. Nah, kita perbaiki niat kita dan kita teguhkan kembali niat awal kita. Untuk apa kita membuat konten? Sehingga ini akan memicu semangat dalam diri untuk rajin membuat konten video. Semakin banyak video yang diupload atau yang kita buat, semakin besar jam tayang yang bertambah dan semakin besar pula peluang mendapatkan subscriber yang banyak. Kalau kita jarang bikin video dan jarang upload, gimana jam tayang akan bertambah dan subscriber makin meningkat. Bahkan subscriber yang ada malah kabur dan unsubscribe karena channel kita sepi konten. Tidak ada orang yang berhasil jika tidak pernah punya tujuan hidup. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tidak ada orang yang berhasil jika dalam dirinya tidak ada tujuan hidup. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Terus juga kalau kita udah lulus monetisasi, tujuan kita untuk apa? Apa memperoleh penghasilan secara rutin atau meneruskan yang terus meningkat? Nah, kita harus membulatkan tekad kita supaya tujuan itu tercapai dengan niat yang sungguh-sungguh. Dan karena sebuah tujuanlah yang akan menjauhkan kita dari rasa malas tersebut. Yang kedua, siapkan konten sesuai dengan bakat, hobi, ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui. Misalnya niat sudah ada dan tujuan kita sudah jelas. Tapi kalau tidak ada bahan untuk membuat konten, pasti kita akan merasa malas dan ogah-ogahan. Bingung mau bikin video apa. Nah, nggak usah bingung. Buat apa? Buat aja konten video sesuai dengan bakat dan hobi kalian. Misalnya kalian suka masak, ya buatlah konten tentang resep-resep masakan. Atau bagi yang suka game, buatlah konten tentang gamer. Atau bagi yang suka hobinya belanja, buat konten video tentang shopping. Bagi yang hobi belanja, buat konten video tentang shopping. Misalnya video tentang serbu diskon barang langka, belanja via Shopee, atau belanja-belanja di mall. Dan yang hobi dandan dan bermake up, kita bisa membuat konten tentang kecantikan. Kemudian yang ketiga, bikin ide konten sebelum tag video. Buat skrip video, supaya kita nggak lupa ketika berhadapan dengan kamera video. Catat poin-poin yang penting yang akan dibahas dan akan dikembangkan, sehingga kita ketika melaksanakan
pembuatan video itu berjalan lancar dan tidak lupa, karena kita sudah tahu poin-poin yang akan kita bahas dan tidak keluar dari jalur. Untuk poin yang keempat, paksakan diri atau lepaskan jika kalian masih mengandalkan mood untuk membuat konten, maka saya yakin pasti channel kalian akan sepi. Bahkan bisa jadi dalam setahun hanya beberapa video saja yang bisa kalian upload. Ada 2 orang tipe manusia yang salah satunya itu ya harus dengan paksaan, dan ada juga tipe manusia yang tidak menyukai paksaan dalam dirinya. Jika kalian termasuk tipe manusia yang kedua, sebaiknya lepaskan saja dan jangan paksakan diri kalian untuk membuat konten, dan lupakan keinginan untuk menjadi seorang YouTuber. Poin yang kelima, jangan membatasi diri. Menontonlah hasil karya orang lain, konten video orang lain. Semakin sering kita melihat dan menonton karya orang lain, ini akan menumbuhkan ide-ide di dalam diri kita ketika untuk membuat karya. Pasti ini akan menginspirasi kita untuk menemukan ide-ide pembuatan konten video kita selanjutnya. Dengan melihat konten orang lain, ini akan menjadi masukan buat kita tentang kekurangan konten yang selama ini sudah kita buat. Oh iya, konten saya kurang menarik karena nggak seperti itu, misalnya seperti itu. Langkah yang keenam, dalam menghilangkan rasa malas dalam diri kita untuk membuat konten, yaitu yang keenam itu ya dengan cara melawan rasa malas itu sendiri, dan hanya kalianlah yang bisa melakukan itu dengan memikirkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan membuat konten, kalian bisa tebar manfaat misalnya, dan hal itu bisa bermanfaat juga untuk diri kalian sendiri juga nantinya, sehingga itu akan melawan rasa malas dalam diri sendiri. Jadi intinya kita harus hanya kitalah yang bisa melawan rasa malas itu. Itulah tadi teman-teman 6 tips cara menghilangkan rasa malas dalam membuat konten. Tips dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba, dipraktekkan. Mudah-mudahan kalian semakin rajin membuat konten-konten yang bagus, unik, dan menarik. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Bye.